Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini adalah video tutorial untuk menginput data ke aplikasi SPSS. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Syafruddin, mahasiswa semester 4, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Universitas Megabuana, dengan nomor induk mahasiswa M.20.02.029. Baik, kita langsung saja ke langkah-langkah untuk menginput datanya. Nah, kita sudah di layar ini kita sudah masuk dalam aplikasi SPSS dan kita ada di data view. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui data apa yang ingin kita input ke dalam aplikasi SPSS ini. Nah, di mana sudah ada data yang sudah disiapkan tadi oleh dosen kami, Pak Mutakin. Sebenarnya saya ingin memperlihatkan kepada kalian semua, kita semua, untuk bagaimana mengcopy paste datanya. Cuma karena aplikasi recordernya ini cuma bisa merekord satu jendela saja, jendela SPSS, jadi soalnya saya bacakan saja. Nah, soalnya ini di kasus 3. Ini adalah soal final pada semester 2 kemarin, kalau tidak salah ya. Di kasus 3 ini bunyi soalnya seperti ini. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui korelasi antara tekanan darah milimerkuri dengan tekanan darah dengan satuan milimerkuri dengan kolesterol HDL, high density lipoprotein, yang mana miligram per 100 mili. Untuk itu diambil sampel sebesar 20 sampel secara random. Hasil pengumpulan data dapat dilihat pada tabel 3 berikut. Nah, di tabel ini disajikan data sampelnya. Terdapat 20 sampel menurun ke bawah dengan bersampingan dengan tekanan darahnya dan juga kadar HDL-nya. Nah, ketika datanya sudah seperti ini, kita kembali lagi ke jendela SPSS, kita buatkan tempat untuk variabelnya. Kita masuk ke variable view untuk langkah pertamanya, dan kita ketik untuk variabel pertama itu namanya adalah nomor sampel atau nomor urut sampel. Kita bisa ketik nomor sampel. Ya, karena di SPSS itu khususnya di kolom nama ini tidak dapat menginput spasi, maka kita mengganti spasi dengan underscore atau titik juga bisa. Nomor sampel. Setelah itu kita klik enter. Setelah diklik enter akan muncul seperti ini. Sesudah itu kita sesuaikan. Untuk variabel nomor sampel itu tipe datanya numerik, di mana desimalnya itu tidak ada angka desimal di belakang koma. Nah, kita lengkapi dulu labelnya. Nama label dari variabel ini adalah nomor sampel. Nah, value-nya juga sudah cocok seperti ini, non, missing null. Lainnya juga sembarang, kita ingin tengah, kanan, atau kiri, itu tidak terlalu mempengaruhi nilainya. Nah, di sini ada measure-nya. Measure-nya kita pakai skala. Dan seperti itu sudah jadi satu variabel, yaitu nomor sampel. Selanjutnya kita bikin variabel kedua. Variabel kedua dalam tabel tersebut adalah tekanan darah. Kita bisa menyingkat di sini untuk sebagai singkatan di nama variabelnya sebagai tekanan darah, contoh TD, dan klik lagi enter. Ya, tampilannya sudah muncul seperti tadi.
Dan karena di variabel tekanan darah tidak ada nol di belakang koma, tidak menggunakan angka desimal, kita pakai nol lagi di desimalnya. Kemudian kita klik label dari variabel ini. Labelnya adalah tekanan darah. Baik, seperti itu. Dan untuk measure-nya lagi kita ganti ke scale. Yap, sampai di sini kita sudah punya dua variabel. Kita langsung bikin saja lagi variabel yang ketiga. Variabel yang ketiga itu adalah kadar HDL, kadar High Density Lipoprotein. Di sini kita bisa singkat KHDL. Untuk singkatannya ini terserah, kita ingin pakai kata apa untuk menyingkatnya, menyingkat bagaimana. Yang penting kita bisa mengingat bahwa ketika kita menyingkat seperti ini, yang dimaksud adalah kadar HDL. Kita menyingkat seperti ini adalah tekanan darah. Ini hanya untuk memudahkan di dalam sistem kita taruh di atas variabelnya. Nah, khusus untuk variabel kadar HDL, itu terdapat satu angka di belakang koma. Oleh karena itu kita ubah desimalnya menjadi satu angka di belakang koma. Ya sudah, selanjutnya kita taruh labelnya kadar HDL. Selanjutnya skalanya lagi kita ganti. Maksud saya measure-nya itu skala juga scale. Yap. Dan sudah terdapat 3 variabel. Apa yang kita lakukan pada variabel ini? Kita masuk ke data view. Di data view sudah nampak tiga variabel yang kita buat tadi. Tegangkan sedikit supaya terlihat rapi. Nah, sekarang waktunya untuk memasukkan data yang ada di soal tadi ke dalam data view di SPSS ini. Nah, untuk memasukkan data, ada banyak cara. Yang pertama itu kita bisa klik satu-satu, semisal kita klik nomor sampel 1, enter, 2, enter, 3, enter, itu bisa seperti itu. Tapi itu terlalu manual dan akan cukup lama. Ada baiknya ketika kita mendapati suatu data pada suatu tabel, khusus apalagi tabelnya elektronik, kalau dia bisa terbuka di Word, kita bisa langsung copy paste saja. Ya, akan lebih mudah untuk di copy paste dari Word ke dalam SPSS. Dari Excel juga bisa masuk langsung ke SPSS. Seperti itu. Namun karena dalam kasus ini, file yang dikirimkan oleh dosen pengampu itu adalah file PDF, maka tadi filenya itu kami convert. Sayang sekali prosesnya tidak bisa saya perlihatkan karena hanya bisa merecord satu screen di dalam aplikasi ini. Ketika sudah saya convert file PDF-nya ke Word, saya copy data-data yang ada di tabel tadi. Dan sekarang sudah ada di clipboard saya, jadi saya tinggal paste saja, tinggal di paste saja data yang ada di dalam clipboard saya sekarang ini. Dan kita lihat, saya klik kanan, ketika sudah saya blok tadi datanya yang ada di Word, sudah tabel yang ada di Word. Sekarang waktunya untuk mempaste. Dan seperti inilah tampilan dari data view SPSS yang sudah diinput oleh data dari soal tadi. Cukup simpel. Saya lebih menyarankan cara untuk mengcopy paste daripada menginput manual, karena itu akan membuat kita bergelut dengan keyboard Anda sendiri. Ya, seperti itu. Baik, karena instruksi tugasnya hanya untuk penginputan data, kita belum disuruh untuk melakukan analisa, kita belum mengolahnya, maka berakhirlah video langkah-langkah penginputan data yang ditugaskan oleh dosen kami ini. Saya pamit undur diri, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih atas perhatiannya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.